Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Eh, Pada pertemuan kali ini saya di sini akan menyampaikan materi berupa isim. Isim menurut jumlah bilangannya. Nah, sebelumnya apa ada yang sudah tahu isim menurut jumlah bilangannya itu ada berapa? Belum tahu Ustaz. Belum ada yang tahu ya? Belum. Oke, langsung saja kita ke materi pembahasan. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembahasan, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Apa materinya sudah terlihat? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembagian isim berdasarkan jumlah bilangannya. Nah, jadi ada berapa sih isim itu menurut jumlah bilangannya? Apakah ada 1, apakah ada 2, 3, atau 4? Ayo, siapa yang bisa menebak? Isim berdasarkan jumlah bilangannya. Di mana Hamdani? Menurut Hamdani ada berapa? Ada 3. Ada 3 ya. Coba kita lihat. Ada 3. Kita klik angka 3 ini. Bila gambarnya tersenyum, berarti itu benar. Jika gambarnya bersedih, berarti itu salah. Oh, benar sekali, Akhi Hamdani jawabannya. Jadi, isim berdasarkan jumlah bilangannya itu ada 3. Oke, kita tuh kasih tepuk tangan. Nah, jadi isim itu berdasarkan jumlah bilangannya ada 3. Nah, di sini ada yang namanya isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Nah, kita masuk ke poin pertama dulu, yaitu isim mufrad. Coba Ahli Baihaqi baca dari pengertiannya. Apa itu isim mufrad? Ahli Baihaqi. Isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Nah, jadi isim mufrad itu kata yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya yaitu at-thalibu, yang berarti seorang siswa. Bisa juga at-thalibatu, yang berarti seorang siswi. Kemudian ada al-muslimu, yang berarti seorang muslim, dan al-muslimatu, yang berarti seorang muslimah. Ini contohnya. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Coba.
Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut ke materi berikutnya? Lanjut Ustadz. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu isim musanna yang berarti ganda. Coba Ukhti Rahmi, apa itu isim musanna? Isim yang menunjukkan ganda atau dua atau lebih dari satu. Jadi isim musanna itu adalah isim yang menunjukkan kata dengan jumlah dua atau ganda. Nah, untuk lebih dari satu ini ternyata di sini ada salah pengetikannya. Jadi untuk yang lebih dari satu itu dinamakan jamak. Nanti ke poin ketiga. Nah, di sini eh, ada contohnya, yaitu yang pertama ada at-tolibani atau at-tolibaini yang berarti dua siswa. Kemudian contoh kedua itu ada at-tolibataini dan at-tolibataini yang berarti dua siswi. Kemudian yang ketiga ada al-muslimani atau al-muslimaini yang berarti dua muslim atau dua orang muslim. Yang ketiga itu. Yang keempat al-muslimatani atau al-muslimataini yang berarti dua muslimah. Nah, siapa yang tahu nih apa perbedaan dari yang tadi mufrad dengan yang musanna ini? Kita tahu dari mananya? Gimana, ada yang paham dari pola kalimatnya, dari pola katanya? Bagaimana Akhi Hamdani? Apakah bisa dipahami dari pola kalimat ini, pola kata ini, dari perbedaannya? Belum, Pak Ustadz. Nah, jadi perbedaannya itu ketika mufrad, kita harus tahu dulu nih bentuk mufradnya seperti apa. Misalnya at-tolibu. Nah, at-tolibu ini dia sifatnya itu ma'rifat karena berawalan alif lam. Kemudian kalau nakirahnya itu nakirahnya itu tolibun. Nah, kemudian ketika berubah menjadi musanna, dia ditambahkan dengan alif nun ataupun ya nun. Di sini yaitu berubah menjadi at-tolibani dan juga at-tolibaini. Di sini sebelumnya at-tolibatu mufradnya. Nah, musannanya berubah jadi at-tolibatani. Seperti itu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami dari Bisa. cara? Alhamdulillah kalau bisa. Kita lanjut ke jamak. Nah, coba Akhi Hamdani, apa itu pengertiannya jamak? Jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan jumlah banyak atau lebih dari dua. Nah, ya jadi jamak itu isim atau kata yang menunjukkan jumlah banyak atau lebih dari dua. Bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, isim jamak itu dibagi menjadi 3 nih. Yang pertama ada jamak muzakkar salim. Yang kedua ada jamak muannats salim. Yang ketiga ada jamak taksir. Nah, pertama jamak muzakkar salim. Di sini artinya itu jamak muzakkar. Artinya kata yang menunjukkan arti banyak untuk kata yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Sedangkan untuk jamak muannats salim yaitu kata yang menunjukkan arti perempuan banyak. Sedangkan jamak taksir yaitu jamak taksir kata benda. Biasanya dia kata benda, kata yang tidak berakal, yang memiliki jumlah banyak. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Oke. Lanjut ke pembagian jamak. Bagaimana ini, apa slide-nya terlihat? Lihat.
Ya, Oke, terlihat ya. Nah, jamak muzakkar salim. Coba Akidah, pengertiannya apa jamak muzakkar salim itu? Akidah, suaranya sinyal ya. Coba kita balik lagi ke Akhi Hamdani. Bagaimana tadi pengertiannya dari jamak muzakkar salim? dan Gimana Akhi Hamdani? dan pengertiannya. Ya, Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim secara sederhana maknanya adalah bentuk jamak isim bagi muzakkar atau laki-laki. nah, jadi jamak muzakkar salim itu bentuk jamak dari bagi muzakkar atau laki-laki seperti tadi. Nah, di sini contohnya nih. Tadi kan mufradnya dia at-thalibu. At-thalibu ya. Itu mufradnya. Kemudian musananya at-thalibani. Kemudian jamaknya menjadi at-thalibuna di sini. Ini ya katanya. Terus tadi mufradnya at-thalibu. Musananya at-thalibaini. At-thalibaini. Kemudian di sini menjadi at-thalibina. Ada salah harokat at-thalibina. Itu jamaknya. Kemudian untuk ini contoh kedua itu al-muslimuna atau al-muslimina. Ini ada salah harokat lagi. Nah, jadi untuk jamak muzakkar salim rumusnya itu mufrad ditambahkan dengan waw nun atau dengan ya nun. Nah, ini contohnya yaitu al-muslimu. Dia ditambahkan dengan waw nun atau ya nun berubah menjadi al-muslimuna atau al-muslimina. Nah, kemudian ada catatan sini nih. Catatannya yang pertama di sini isim jamak muzakkar salim perubahannya hanya berlaku untuk isim muzakkar itu sendiri. Jadi ketika isimnya itu muannas dia tidak bisa dirubah menjadi ke jamak muzakkar, dia harus berubah menjadi jamak muannasnya. Kemudian contoh kedua, ciri isim muzakkar adalah tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Seperti ini ya. Ini kan tidak ada tak marbutohnya. Kemudian yang ketiga, kaidah penentuan tambahan antara ya nun dan waw nun pada jamak muzakkar salim itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana Akidah, Hakami, Baihaqi, Hamdani, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut ke materi berikutnya? Lanjut Ustadz. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yaitu jamak muannats salim. Jadi jamak muannats salim itu secara sederhana maknanya bentuk jamak isim bagi muannas atau bentuk perempuan yang berjumlah banyak. Nah, ini contohnya. Kalau yang tadi mufradnya at-tholibatu, kemudian musananya at-tholibatani. Nah, jamaknya dia menjadi at-tholibatu atau at-tholibati. Artinya para siswa, para siswi. Para siswi. Nah,
Kemudian contoh kedua itu al-muslimatu atau al-muslimati, yang berarti para muslimah. Nah, gimana rumusannya? Rumusannya yaitu dia dari mufrad kemudian ditambahkan dengan alif dan ta. Nah, alif dan ta ini bisa dengan harokat domah atau kasroh, ataupun domah tain ataupun kasroh tain, begitu ya. Nah, ini cara menyusunnya. Al-muslimatu itu mufradnya, kemudian ditambahkan dengan alif dan ta, dia menjadi al-muslimatu atau al-muslimati. Nah, dengan catatan nih, ketika berubah menjadi jamak muannats salim. Yang pertama, isim jamak muannats salim perubahannya hanya berlaku untuk isim muannats. Begitu. Lawannya dari jamak mudzakkar salim. Kemudian ciri kedua itu, ciri isim muannats adalah diakhiri dengan tak marbutoh. Ini adalah namanya tak marbutoh. Ini tak marbutoh nih. Kemudian yang ketiga, perubahan dilakukan pada huruf tak marbutohnya, yaitu ini. Tak marbutoh ini berubah menjadi alif dan ta. Nah, kaidah penentuan harokat huruf pada ta pada jamak muannats salim antara domah ataupun kasroh dan domah tain ataupun kasroh tain itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Bagaimana sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Oke, kita lanjut ke jamak taksir. Nah, coba siapa yang belum? Oh ya, akidah. Apa itu jamak taksir akidah? Jamak taksir adalah bentuk isim jamak yang tidak memiliki kaidah. Seperti jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Nah, jadi untuk jamak taksir dia tidak memiliki kaidah seperti tadi jamak muannats dan jamak muzakkar. Dia tidak ada kaidah waw nun atau ya nun maupun alif dan ta ini. Nah, jadi ini nih kita lihat catatannya nih. Wazan jamak taksir atau timbangan perubahannya akan dipelajari nanti ya di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi catatan kedua ini jamak taksir tidak menggunakan kaidah rumus seperti halnya jamak muzakkar salim dan jamak muannats. Kemudian catatannya di antara cara mengetahui bentuk jamak taksir suatu isim mufrad adalah dengan banyak membaca kamus. Nah, jadi untuk aturan perubahannya itu tidak ada gitu. Jadi kita harus menghafalnya ataupun membuka kamus. Nah, adapun contoh-contohnya ini seperti ini. Ini dari bentuk mufradnya nih, ada waladun, ada at-thalibu, ada daftarun. Nah, jamak taksirnya dia berubah menjadi auladun, at-tullabu, dan dafatiru. Seperti itu. Jadi dia tidak ada bentuk rumusannya gitu. Dia jadi harus dilihat, harus melihat ke kamus atau menghafalnya seperti itu. Nah, selesai nih pada pembahasan isim, pembagian isim menurut jumlah bilangannya. Sampai sini masih ada yang dibingungkan, masih bingung, masih ada yang ditanyakan atau bagaimana? Tidak, Bisa dipahami? Ustaz. Bisa. Oke. Nah, ini materi tambahan nih. Kita masuk ke kuis. Lengkapi kolom di bawah ini. Nah, ini soal as-su'alu, al-jawabu, soal dan jawaban. Nah, di sini perintahnya mencari jawaban. Di sini soalnya yaitu 2 buah kursi. Coba siapa yang tahu bahasa Arabnya apa dari 2 buah kursi? Ana Ustadz. Oke, tafadholi ukhti Rahmi. 2 buah kursi. Kursiyani. Ya, betul. Kalau bentuk mufradnya apa? Kursiyun mufradatnya. Mufradnya. Kalau bentuk jamaknya
Tahu tidak? Jamak taksirnya karosiyun. Ya. Kemudian soal kedua nih, guru laki-laki banyak. Siapa yang bisa? Coba Akhi Baihaqi, kayaknya bisa nih dari tadi nyengir terus. Al-mudarrisatun. Ya bukan sih. Salah. Guru laki-laki banyak kok, al-mudari satu. Laki-laki loh, bukan perempuan. Gimana Akhi Baihaqi, bisa tidak? Coba dibantu dengan temannya. Mohon maaf ya tadi sempat terputus. Kita lanjutkan materinya. Gimana Akhi Baihaqi? Tadi apa? Guru laki-laki banyak. Mana Akhi Baihaqi? Hah? Gimana Baihaqi? Guru laki-laki banyak. Halo Akhi Baihaqi. Halo Adinka. Oh, gerak kok gambarnya mah. Oh, mic-nya mati. Oke. Coba Akhi Hamdani. Guru laki-laki banyak. Al-mudarrisun. Naam. Jayid. Guru laki-laki banyak itu al-mudarrisuna ya Akhi Baihaqi, bukan al-mudarrisatu. Oke, selanjutnya akidah. Buku-buku banyak. Jawabannya apa ya akidah? Gimana akidah? Tidak terdengar suaranya. Rahmi, apakah terdengar suaranya akidah? Tidak, Ustadz. Ya, akidah coba bisa diulang. Apa mic-nya juga ikut mati? Seperti Akhi Baihaqi. Masih tidak terdengar. Coba Baihaqi cek sound lagi. Mic-nya gimana? Sambil nunggu akidah menjawab. Gimana Akhi Baihaqi? Oh, berarti Akhi Baihaqi ini harus ganti headset ya sepertinya. Karena tetap tidak bisa. Siap. Bagaimana coba Ukhti Rahmi bisa dibantu? Itu ya, buku-buku banyak. Berarti itu termasuk ke jamak taksir ya, Ustadz? Nah, ya. Jadi gimana jamak taksirnya jawabannya? Kutubun. Nah, Eh. jahit. Iya. Iya. Gimana, masih ragu? Kutubun. Atau mau buka kamus? Ya udah. Oke, kita lanjut ke kuis selanjutnya nih. Lengkapilah kolom di bawah ini. Jadi kita ada 3 soal lagi nih. Ada mufrad, musanna, jamak, jam'u. Di sini yang diketahui yaitu
musananya yaitu as-sodikoni. Nah, coba di akidah. Mufradnya apa nih? Iya, ya. As-sodikoni. Sodikun. Oh, pakai alif lam ya, Ustaz? Ya, naam. As-sodiku, as-sodikoni. Jamaknya Jamaknya jamak taksir ya? jamaknya jamak Jamak muzakkar. zakar salim. Naam. As-sodiquna. Naam, jayid. Oke, tafadhal akhi Baihaqi. Nah, soal nomor 2. Di sini yang diketahui yaitu kutubun. Coba akhi Hamdani, apa mufrad dan musananya dari kata kutubun ini? Kitabun, kitabani, kutubun. Naam, jayid. Kemudian soal nomor 3 nih. Ukhti Rahmi. Yang diketahui itu bentuk mufradnya as-solihatu. As-solihatu, as-solihatani, Naam, as-solihatu. naam, jayid. Nah, jadi udah ada berapa kuis nih? Ada 1, dan 2. Baru 2 kuis. Kita masuk ke kuis ketiga. Yaitu carilah contoh di dalam Al-Quran. Nah, coba nih, udah pada bisa nyarinya belum nih? Untuk Akhi Hamdani, coba cari contoh bentuk dari musanna. Kemudian untuk akidah, contoh dari jamak muzakkar, jamak muzakkar salim. Untuk Akhi Baihaqi, jamak muannas salim, dan untuk Rahmi, jamak taksir dalam Al-Quran. Coba cari contohnya dan dibacakan ya. Coba saya kasih waktu 1 menit. Siapa yang sudah ketemu langsung open mic. Bagaimana? Siapa yang udah ketemu nih? Saya Ustaz. Oke, tafadholi ukhti akidah. Jamak muzakkar salim ya. Ya. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Zalimin. Jadi jamak muzakkar salimnya itu kata apa? Az-zalimin. Taunya dari mana ciri-cirinya? Karena ada tambahan huruf ya dan nun. Naam, sahih. Selanjutnya, siapa yang sudah ketemu? Di mana Akhi Hamdani, Akhi Baihaqi, dan Ukhti Rahmi, apakah sudah ketemu? Ya, saya sudah ketemu. Oke, tafadhol Akhi Hamdani. Dari bentuk mutsana ya? Musanna ya? Ya, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. nah kata apa yang dinamakan mutsana itu? Al-Masyriqaini. Taunya dari mana? Apa ciri-cirinya?
karena ditandai dengan nun. Nah, sahih. Dan nah, selanjutnya Akhi Baihaqi apakah sudah ketemu? Belum Ustaz. Ukhti Rahmi. Jamak taksir ya Ustaz. Nah, Laha sab'atu abwabin. kalimat apa itu yang jamak taksirnya? Jadi jamak taksirnya kata abwab. Bentuk mufradnya, Bentuk mufradnya babun. mutsananya. Sananya babani. Nah, sahih. Nah, tinggal Akhi Baihaqi nih. Bagaimana untuk jamak muannas salim? Apakah sudah ketemu? Ayo, Akhi Baihaqi. Belum Ustaz. Kok belum? Minta disentil nih Akhi Baihaqi ya. Gimana Akhi Baihaqi? Apa ingin meminta bantuan kepada teman yang lain? Bisa, silahkan tunjuk siapa Akhi Baihaqi. Tunjuk Hamdani Ustaz. Oke, Hamdani. Bentuk dari jamak muannas salim. Contoh dalam Al-Quran. Ya, sebentar Ustaz, saya cari dulu. Oke. Gimana untuk Akhi Baihaqi? Apakah ada yang belum dipahami atau bagaimana sehingga belum ketemu? Atau masih bingung? Masih Ustaz. Agak bingung tadi. Nah, jadi untuk jamak muannas salim itu kan bentuk perempuan banyak ya. Nah, dia kan cirinya dia yang berakhiran tak marbutoh. Nah, kemudian untuk itu kan bentuk mufradnya yang berakhiran tak marbutoh. Kemudian ketika berubah menjadi jamak muannas salim, dia berubah yang tadinya tak marbutoh menjadi kata tambahan huruf ziyadah yaitu alif dan ta. Seperti tadi nih di slide ke-8. Nah, ini kan contohnya al-muslimatu. Setelah ditambahkan alif dan ta, dia menjadi al-muslimatu atau al-muslimati. Seperti itu, Akhi. Gimana? Sudah bisa dipahami atau masih bingung? Nah Ustaz, paham. Bisa dimengerti ya? Bagaimana Akhi Hamdani? Apakah sudah ketemu contohnya? Atau dari teman yang lain bisa membantu Akhi Baihaqi dari Ukhti Rahmi atau Ukhti Akidah? Bagaimana? Sudah ketemu? Ya, nih sudah ketemu. Oke. Padahal Akhi Hamdani. Ingatnya Zonnal mu'minuna wal mu'minatu. Nah, kalimat apa yang dinamakan dengan jamak muannas salim?
jamak muannas salim kalimat al-mu'minatu. Al-mu'minatu. Akhi Baihaqi, dari mana nih tahu contoh, tahu cirinya dari al-mu'minatu? Dari alif dan ta di akhir kalimat, Ustaz. Dari Ya, naam, sahih Akhi Baihaqi. Jadi untuk jamak muannas salim itu berakhiran dengan alif dan ta. Seperti itu. Jadi sudah semua ya materi pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Siapa yang berani menyimpulkan dari mufrad, musanna, dan juga jamak? Ayo, siapa yang berani menyimpulkan dari isim berdasarkan jumlah bilangannya? Ada yang berani tidak? Ayo, siapa yang berani? Akhi Hamdani bisa menyimpulkan? Tidak berani, Ustaz. Bagaimana? Belum bisa, Ustaz. Oke, jadi kesimpulannya nih, dari pembagian isim berdasarkan jumlah bilangannya. Untuk mufrad, dia pasti teman-teman sudah pada tahu, dia bisa dilihat dari kamus. Dia biasanya berakhiran tanwin atau berawalan al. Dan itu artinya satu atau tunggal. Kemudian untuk musanna, dia kan kata yang memiliki arti dua atau ganda. Nah, ciri-cirinya itu dia berakhiran alif dan nun atau ya dan nun. Nah, untuk harokat akhir, dia menyesuaikan i'rabnya atau nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk jamak nih, jamak itu kan ada 3. Tadi ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Nah, untuk jamak muzakkar salim, itu kan arti laki-laki yang menunjukkan arti banyak. Dia berakhiran, cirinya itu berakhiran waw dan nun, ataupun ya dan nun. Selanjutnya itu yang kedua, jamak muannas salim, yaitu arti kata yang menunjukkan perempuan banyak. Nah, cirinya itu kan dia berakhiran atau ditambahkan dengan huruf alif dan ta. Nah, untuk harokat akhirnya pun menyesuaikan. Dan yang terakhir yaitu jamak taksir, yaitu kata benda yang menunjukkan arti banyak. Cirinya dia tidak ada cirinya, jadi dia harus melihat dari kamus ataupun dihafal, seperti itu. Mana? Masih ada yang ditanyakan atau masih bingung? Cukup? Cukup. Oke, cukup. Oke, sekian saya cukupkan pertemuan pada kali ini. Kita tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Afwan.